Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indriani Sulaiman dengan NIM 153420091 kelas 2B untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dari dosen pengampu Pika Muniati Arifin SPD MPD dengan materi tentang reboisasi. Pertanyaan yang pertama, apa itu reboisasi? Kedua, apa dampak dari kegundulan atau kebotakan hutan jika tidak melakukan reboisasi? Ketiga, apa manfaat dari reboisasi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu reboisasi. Reboisasi adalah salah satu upaya penghijauan bagi hutan yang telah rusak. Kerusakan hutan menjadi masalah bagi alam. Penebangan liar dan pembakaran hutan membuat hutan tak lagi mampu menempatkan perannya pada alam. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, persediaan udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Istilah lain untuk reboisasi adalah aforestasi. Ini merupakan praktik memulihkan hutan yang dulunya ada tetapi telah ditebang. Yang kedua, apa dampak dari kegundulan atau kebotakan hutan jika tidak melakukan reboisasi? Dampaknya yaitu yang pertama, mengakibatkan longsor dan banjir saat hujan. Karena pohon-pohon ini yang menjadi daerah serapan air ketika banjir dan menjadi penopang tanah agar tidak longsor. Yang kedua, terjadi pemanasan global. Jika hutan sudah semakin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida, sehingga menyebabkan peningkatan suhu dan terjadilah pemanasan global. Ketiga, udara bersih atau oksigen yang dihasilkan hutan semakin berkurang. Keempat, mengakibatkan kekeringan. Dengan hilangnya daya serap tanah, hal tersebut akan berimbas pada musim kemarau, di mana dalam tanah tidak ada lagi cadangan air yang seharusnya bisa digunakan pada musim kemarau. Jadi, reboisasi adalah solusi untuk menghidupkan kembali hutan yang telah rusak. Hutan yang tumbuh kembali dapat bermanfaat bagi lingkungan, melestarikan spesies yang terancam punah, dan memperbaharui sumber daya yang berharga. Pertanyaan ketiga, apa manfaat reboisasi? Nah, dengan melakukan reboisasi akan didapatkan manfaat seperti berikut ini. Yang pertama, tingkatkan kualitas daerah aliran sungai. Reboisasi membantu menghentikan erosi tanah dan merupakan langkah penting untuk regenerasi tanah dan keseimbangan air. Karena pohon memenuhi banyak fungsi seperti perlindungan dari erosi atau menjaga kelembaban tanah serta membantu mengendalikan daerah aliran sungai, ini bisa mencegah banjir dan longsor. Yang kedua, meningkatkan ketahanan hutan. Dengan menanam spesies yang tepat, reboisasi membantu membuat hutan lebih tahan terhadap tantangan masa depan seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan. Ketiga, menjaga habitat. Hutan menyediakan habitat bagi keanekaragaman satwa dan tumbuhan liar. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan ketahanan air. Keempat, meningkatkan kualitas udara. Reboisasi membantu membangun
kembali hutan dan meningkatkan filter udara alami. Reboisasi dapat digunakan untuk menghilangkan dan memperbaiki efek deforestasi dan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara, membangun kembali habitat dan ekosistem alami, dan mengurangi pemanasan global. Yang kelima, mitigasi iklim. Reboisasi membantu mempertahankan dan meningkatkan potensi penyerapan karbon di hutan. Ini mengurangi efek perubahan iklim global. Keenam, sumber benih masa depan. Penghijauan kembali dilakukan dengan menanam bibit dari berbagai spesies asli daerah tersebut. Menanam pohon membantu membangun sumber benih agar hutan lebih cepat pulih. Tumbuhan dan pohon memiliki kemampuan untuk menyimpan air, tetapi juga untuk menyediakan air dan nutrisi bagi tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Nah, sudah sepantasnya kita memiliki kepedulian terhadap reboisasi yang ada di Indonesia, terutama saat ini banyak sekali bencana alam yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.